harapannya, sebenarnya saya tidak pernah mengkonsep saya ingin menjadi A atau saya ingin menjadi B. Kalau misalnya mau ditarget, apa yang saya lakukan itu semua adalah karena Allah ya, gitu. Bismillah, karena Allah jalan ya. Allah, kalau memang bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama dengan Umi Rini Jati Ayu atau biasa dipanggil dengan Umi Rini ya. Beliau seorang aktivis dakwah yang mendirikan Tahajud Call pada tahun 2017, lalu Akhwat Bergerak NTB dan Paguyuban Muslimah NTB yang kemarin kemarin kami sudah mengadakan kajian rutinnya ya. Sedikit bincang-bincang ya Om, jadi ini mau bertanya dikit Om, apa yang menjadi alasan dasar di bidang sosial yang Pak begitu semangatnya Om di bidang sosial ini? Saya jadi alasan. Yang menjadi alasannya adalah karena kita mencintai apa yang sedang kita kerjakan gitu. Dan di dunia sosial kemasyarakatan ini kita lebih dekat dengan masyarakat, kemudian kita lebih bisa tahu, lebih menjadi manusia yang peka lagi gitu. Tetapi mungkin semakin ke depan, semakin tahun kita bergelut di bidang sosial kemasyarakatan, semakin kita paham apa sebenarnya misi utama kita terjun di dunia sosial kemasyarakatan. Ada beberapa quote ya dari Soekarno dan juga Bung Hatta yang mungkin lebih menginspirasi saya, dan akhirnya seperti yang tadi sudah Re sampaikan, memberikan saya lebih banyak semangat lagi untuk bisa memberikan yang terbaik. Satu quote dari Soekarno adalah, berikan saya satu anak muda, maka akan aku goncangkan dunia. Kemudian yang kedua dari Bung Hatta, beliau menyampaikan jatuh bangunnya negara ini tergantung bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanya sekedar gambar di peta, gitu kan? Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, dan alhamdulillah dengan kita terbiasa terjun di dunia sosial kemasyarakatan, kita lebih menjadi manusia yang peka, dan alhamdulillah keberadaan saya pun yang sejujurnya bukan dari Nusa Tenggara Barat bisa diterima. Alhamdulillah. Yang seperti tadi juga Re sudah sampaikan, membentuk komunitas Tahajud Call ini sendiri sudah sejak 2017, sebenarnya dari akhir 2016. Karena saya merasa sebagai orang perantauan tidak punya teman-teman yang cukup dekat yang bisa memberikan motivasi kebaikan. Nah, itu sih sebenarnya alasan awalnya. Ternyata semakin hari saya semakin jatuh cinta. Nah, dan bertemulah dengan orang-orang yang memang memiliki gerakan yang sama. 2021 Ustazah Peggy Melati Sukma datang ke Lombok, dan akhirnya saya diminta untuk menjadi koordinator Akhwat Bergerak Nusa Tenggara Barat. Nah, itu awal mulanya. Kemudian 2022 itu pun juga tanpa sengaja, dan juga saya juga tidak pernah membayangkan satu hari sebelumnya atau saya merencanakan berbulan-bulan sebelumnya, tidak ada rencana. Tetapi itu semua terjadi karena takdir Allah dan juga karena kita mencintai apa yang sedang kita kerjakan. Dan yang saya syukuri adalah orang-orang di sekitar yang juga menjadi bagian dari pergerakan ini bisa menerima keberadaan saya sendiri gitu. Bagaimana kita dapat bermanfaat bagi orang di sekitar kita, Masya Allah. Itu aja tujuannya. Selanjutnya untuk rencana dan targetnya ke depannya bagaimana? Rencana targetnya adalah ya seperti yang tadi juga sudah disampaikan di awal, bagaimana
para pendiri bangsa ini, yaitu Soekarno dan Bung Hatta, menginspirasi anak-anak muda generasi milenial. Walaupun saya juga merasa saya bukan milenial ya, tetapi saya cuma berharap bahwa kalau Bung Hatta mengatakan jangan sampai Indonesia hanya sekedar seuntaian nama di peta. Kalau saya lebih berpikir harapannya ke depan jangan sampai penegakan syariat-syariat Islam dan juga lingkungan yang bisa memberikan efek positif ke masyarakat, terutama ke muslimah, karena saya konsentrasinya di pergerakan muslimah. Iya, itu bisa ditegakkan syariat Islam yang benar. Kemudian saya pun juga semakin punya wadah untuk bisa belajar, punya satu motivasi karena berada dalam satu lingkungan orang-orang yang punya motivasi kebaikan. Insya Allah. Jadi biar bisa ya. Kadang lingkungan yang membawa kita untuk berbuat baik itu lingkungan ya. Jadi selanjutnya untuk harapannya bagaimana dengan Umun di bidang sosial ini? Untuk harapannya bagaimana? Harapannya sebenarnya saya tidak pernah mengkonsep saya ingin menjadi A atau saya ingin menjadi B. Kalau misalnya mau ditarget apa yang saya lakukan itu semua adalah karena Allah ya. Untuk bertemu dengan ya kehendak Allah juga. Sebelumnya untuk bisa mengawal teman-teman jamaah di paguyuban pun juga itu karena diminta dan terpilih di antara beberapa komunitas pendiri paguyuban. Ya, kita diawali dengan 28 organisasi. Jadinya saya cuma berharap ke depannya dan sekarang ini pun juga sedang masuk ke ranah yang jauh lebih luas lagi. Tetapi dengan semakin saya luas dalam hal lingkungan, kemudian dalam hal apa yang akan dicapai, mudah-mudahan kebermanfaatannya pun juga lebih luas lagi. Jadi fokusnya sekarang adalah memasuki dunia politik yang juga sebenarnya masih dalam tahap belajar gitu dan menganalisa, dan mudah-mudahan itu bisa membawa manfaat untuk saya dan juga lingkungan gitu. Dan politik ini sebagai sarana alat untuk bisa memaksimalkan kebermanfaatan pribadi untuk ke masyarakat, ya kan? Satu quote lagi dari Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, gitu. Jadi semakin besar pohon maka akan semakin besar anginnya, ya kan? Jadi itulah harapannya saya bisa melalui tantangan-tantangan dalam usaha untuk bisa memberikan manfaat yang lebih ke masyarakat dan tidak punya target yang muluk-muluk, karena sejak awal pun saya tidak pernah mentarget. Intinya seperti itu, dan saya juga mengharapkan orang lain pun juga mengenal saya dengan kegiatan saya yang memang saya jalankan sehari-hari gitu. Bismillah, karena Allah jalan gitu. Allah kalau memang bisa memberikan manfaat gitu. Berkawan pun juga dengan orang-orang yang insya Allah bisa memberikan manfaat lebih gitu. Ini mengenai politik tadi Om. Awal mulanya bisa akhirnya dari bidang sosial tadi itu ke politik itu bagaimana? Iya. Awal mulanya tadi mungkin dilihat yang paling ini kali ya, yang paling banyak wirawiri melakukan kegiatan-kegiatan akbar di Nusa Tenggara Barat, karena beberapa kali kegiatan event besar tahun 2019 sebenarnya awalnya, kemudian masuk 2020 dimulai dengan kegiatan Muslim United, 2 kali bisa menghadirkan beberapa narasumber-narasumber yang memang menjadi inspirasi dan juga memberikan kemanfaatan yang besar untuk Nusa Tenggara Barat. Mungkin itu menjadi rekomendasi pihak-pihak di partai, karena memang PKS pun juga merupakan partai Islam. Jadi saya pikir
dengan satu tujuan, dengan satu iman ini, insya Allah eksistensi akan semakin luas lagi. Jadi karena merasa sesuai visi misi dengan partainya nih nggih. Jadi karena sesuai akhirnya ikut. Ya Allah, semoga Itu pun juga lewat ikhtiar bertapa selama hampir 8 bulan lebih. Masya Allah. Bertapa. Dengan proses galau-galaunya itu nggih Om. Nggih. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya tujuannya untuk bisa memberikan manfaat yang lebih ke sosial masyarakat, ke teman-teman jamaah, khususnya untuk muslimah gitu. Tetapi karena kita memberikan kontribusi untuk muslimah ini kan sebenarnya kalau di dalam keluarga dia adalah tiangnya, rumah tangga, tiangnya rumah gitu. Kalau rumah nggak punya tiang kan ambruk ibaratnya gitu. Jadi kita memberikan kebermanfaatan untuk Al-Umum Madrasatul Ula sebagai garda terdepan yang bisa mencetak generasi-generasi Rabbani yang insya Allah menjadi qurrata ayun yang berakhlakul karimah. Ya, tujuannya itu. Masya Allah, dengan tujuan yang luar biasa, semoga Allah permudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin Terima kasih Mbak Re. Saya juga ingin memperkenalkan Mbak Re adalah sahabat juga, satu perjuangan yang punya kapabilitas dan kelebihan luar biasa, yang bisa memberikan inspirasi ke anak muda. Salah satunya saya juga. Saya pikir potensi yang ada di Mbak Re juga bisa memberikan kontribusi yang lebih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Soekarno, berikan saya satu orang pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Itu quote yang benar sekali. Insya Allah dengan hadirnya Mbak Re juga untuk bisa terlibat aktif di sosial kemasyarakatan, kaderisasi terutama di Nusa Tenggara Barat ini akan semakin kuat dan eksis lagi. Amin ya robbal alamin. amin, semoga dengan Semoga tujuan. Allah ijabah. Amin ya Allah, amin. Kader-kader muda. Amin, Masya Allah. Berjuang bersama nggih Om nggih. Masya Allah. Saya juga ada yang muda-muda. Masih banyak juga yang muda-muda yang perlu banyak potensinya, yang tinggal sentuhan sedikit aja sebenarnya. Sentuhan motivasi. Iya, baik. Masya Allah. Semoga niat baik kita semua Allah ijabah, Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada 1-2 quotes dari Bung Hatta. Salah satunya, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Yang kedua, masa depan orang Islam secerah janji Allah. Mungkin sekian quote dari Bung Hatta nggih. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian untuk bincang-bincangnya dengan Umi Rini. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.